Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun berada, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu dan tidak kurang satu apapun, dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya dan apa yang menjadi harapan tercapai, amin. Jadi di video ini saya ingin membalas pertanyaan dari Om Adiguna dengan pertanyaannya, sepil perawatan betinanya Om, kok itu masih disinggel padahal sudah bocor minor. Baik, terima kasih Om Adi untuk pertanyaannya. Untuk proses perawatan lobet betina yang saya terapkan sekarang ini, yaitu awalnya lobet ini mengalami kendala Om, ataupun trouble, yang proses awalnya penggacorannya dengan disinggel dengan tekniknya full krodong. Kalau proses perawatan penggacoran sudah pernah saya share di pembahasan sebelumnya. Ini saya menjawab pertanyaannya Om Adiguna, yaitu kenapa sekarang saya single Om. Jadi proses di sini, pola perawatan di sini, saya hanya ingin melihat tingkat kegacorannya lobet betina ini, tingkat dari perubahan nadanya. Yang awalnya proses lobet ini yaitu dengan terapinya buang telur di kandang kotak sendiri setelah saya ternak ataupun kawinkan, tetapi tidak sampai keluar anakan, hanya sekedar ngilangin nakalnya ataupun restart ulang. Kondisi di sini biasanya lobet itu dalam keadaan stressing Om. Stressing itu kadang-kadang lobet ketika dengan pola perawatan seperti ini, kalau kita buru-buru memandikan lobet itu ada yang cibul. Makanya dalam kondisi birahi tinggi ini saya malah menerapkan lobet itu tidak saya apa-apakan. Dalam kondisi seperti ini tetap saya mapanin di satu ruangan. Kalau pola perawatannya tidak saya jemur dulu, pemberian pakan tetap pakan kencang. Dalam kondisi pemberian pakan kencang ini tetap saya evaluasi perubahan tiap harinya Om. Kadang-kadang dari teman-teman memang agak ada yang bingung kondisi birahi kenapa dikasih pakan kencang. Jenengan boleh coba ketika lobet jenengan sudah rajin bunyi, sudah bocor, rajin bunyi aja Om, rajin bunyi, jenengan tingkatkan di birahinya. Ketika kondisi dalam birahi meskipun ngebebek, ini tidak usah main mandi dulu Om. Prosesnya disinggel dengan ngejar dari emosinya, karena lobet disinggel itu ngimbangin dari birahi yang tinggi. Proses di sini akan ada namanya perubahan dari nada, terus tingkat rajin bunyinya, meskipun ada ngetiknya itu akan hilang dengan seiring naiknya birahi lobet itu. Ketika lobet itu di ruangan sendiri kita berikan pakan kencang. Kalau saya biasanya pakai pakan burung kenari kemasan Om, mereknya bebas, saya berikan di ruangan sendiri, saya kasih pakan kencang. Ini kira-kira sudah rajin bunyi. Biasanya saya raba dengan penjemuran, tetapi biasanya dalam kondisi lobet ini disinggel ditambah penjemuran, itu biasanya badannya agak kencang ataupun agak singset, terjadi ada ngetiknya, ada ngoeknya. Berarti proses di sini tetap diimbangi dengan mandi, yaitu dengan spray kabut. Ini saya menyinggung dari pertanyaan kemarin Om Agus, coba bahas tentang mandi kering. Prosesnya di sini Om, ketika sudah kita menginjak dalam kondisi birahi tinggi, kita berikan pakan kencang, kita proses dengan penjemuran setelah rajin bunyi. Posisi di sini single Om, yang saya terapkan di lobet ini. Ketika saya jemur, lobet ini lebih cenderung ke fighter, coba saya imbangi dengan spray kabut ataupun mandi setengah basah. Saya tunggu kering, nanti saya spray kabut lagi. Lama-lama terjadi enjoy ataupun nadanya semakin minor dan pembawaannya enak. Proses di sini tetap lama-lama saya kurangi dari proses penjemuran Om. Dengan kondisi birahi seperti ini saya genjar dari pakan. Biasanya kalau lobet ini tidak ngeriwik ataupun tidak banyak tidur, terjadi sampai nada diafragma ataupun nada perut gitu Om. Dan lobet betina ini, betina yang saya proses di sini, ini saya memang benar-benar
pengen yang namanya bagaimana sih kondisi lobet saya ini kalau benar-benar bocor, benar-benar butuh peredam kayak awal-awalnya. Soalnya awalnya ini lobet ini benar-benar bocor, tidak bisa diredam kecuali dikasih untulan paut jantan Om. Makanya kondisi ulang di sini saya hanya ingin membuat lobet betina saya ini tidak saya buru-buru kegantangan. Saya hanya evaluasi dari pola perawatan ini semoga lebih rajin bunyi. Misalkan dari teman-teman sudah punya lobet yang seperti ini, misalkan mau di teknik kegantangan, itu tetap larinya ke sistem tempel Om. Tidak bisa dengan sistem single. Bisa pun nanti mainnya juga anggot-anggotan, kadang-kadang di jalan bocor, di bedok bocor, di gantangan masih koak-koek ataupun cari lawan. Jadi proses di sini semoga dari teman-teman bisa memahamin ya, milah-milahnya ya. Kalau dengan proses kita ingin benar-benar merubah dari perkembangan lobet itu, tetap fokusin di tingkat gacornya ini kita evaluasi. Tapi kalau dari teman-teman sudah pengen menggantangkan lobet itu, tetap prosesnya sistem kembali ke sistem tempel. Tidak jauh beda dengan sistem untulan kok Om. Ketika jenengan sudah punya lobet betina, rajin bunyi, main untulan, cabut pasang, ketika dipisah itu kurang rajin bunyi ataupun respeknya kurang, tetap bisa dengan tekniknya sistem tempel. Biasanya sistem tempel ini jauh-jauh hari dipersiapkan untuk ditempel dan dikoloni dengan burung lainnya. Ini untuk awal ya Om, belum yang mapan di gantangan ya. Untuk awal-awalnya seperti itu. Kalau sudah mapan sih tinggal berdua aja di ruangan sendiri berdua gitu. Tapi kalau masih ada kepo, masih ada koak-koek itu sistemnya ketika jenengan punya untulan, coba jauh-jauh hari sistemnya ditempel. Meskipun nanti setelah pulang lomba jenengan untul lagi berdua, hariannya di jejer-jejer burung banyak. Jadi tekniknya di situ, intinya di situ. Jadi saya di sini minta maaf mungkin kalau dari cara ataupun teknik ini kan banyak ya Om. Cuman selama ini saya mempelajari, saya mengambil informasi-informasi ini saya terapkan, dan ini beda-beda Om tiap lobet. Kadang ada betina yang dengan sistem single pun proses di sini tetap saya tidak main jemur, karena ketika saya jemur lobet itu malah keluar fighternya. Jadi beda-beda. Kalau lobet yang saya ini yang sekarang ini di toko memang sekarang sudah non jemur, karena kalau sudah dengan penjemuran dia masih banyak nada panggilnya, koak-koek itu, sama ada ngepak sayapnya. Dari situ udah saya kurangin dari penjemuran gitu ya Om. Jadi di sini saya minta maaf dan terima kasih sekali buat teman-teman untuk pertanyaannya, untuk supportnya dan like-nya dan subscribe-nya. Semoga teman-teman semua bisa memahamin, bisa punya, dan intinya sama-sama belajar Om. Kita satu hobi, silaturahmi, tidak ada yang paling hebat. Pokoknya di sini saya benar-benar dalam hati yang paling dalam itu pengen banget yang namanya teman-teman itu bisa. Alhamdulillah banyak yang bisa juga, cuman rata-rata sudah nggak pernah komentar. Ini yang saya harapkan teman-teman yang sudah berhasil itu komentar, memberikan masukan, itu saya seneng banget gitu ya. Dan saya minta maaf kalau untuk teman-teman yang minta WA, karena WA ini kan saya nggak fokus Om. Tiap hari saya jualan di toko, belum cari materi untuk konten, nanti ngelayanin customer. Ini yang banyak masuk, kayak tahun kemarin itu saya malah kena omel dari istri, nggak fokus di kerja malah di situ. Jadi kalau dari teman-teman punya kendala bisa di komentar aja, pasti saya balas Om di komentar gitu ya Om. Jadi di sini saya terima kasih sekali. Intinya di lobet betina ini kalau dalam kondisi birahi, kalau saya pribadi kalau pengen merubah nada pasti di pakan kencang, bebas Om. Jenengan jangan patokan saya pakai apa. Kalau saya pakainya kadang pakai pakan burung kenari, kadang pakai hover, kadang pakai full kenari seed. Itu saya cari birahinya, soalnya beda-beda gitu ya Om. Jadi terima kasih buat teman-teman semua, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.